Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Santi Adida Maharani. Saya dari kelas MN23O. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi sesi 3, yaitu strategi pemasaran dan keunggulan bersaing. Yang pertama adalah latar belakang. Bisnis retail merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang dan sangat kompetitif. Untuk dapat bertahan, setiap peritel harus memiliki strategi pemasaran yang tepat agar bisa menarik pelanggan, mempertahankan loyalitas, dan membedakan diri dari pesaing. Strategi pemasaran retail adalah rencana yang disusun oleh peritel untuk menjangkau target pasar secara efektif, menentukan format toko, dan menciptakan keunggulan yang bersaing dan berkelanjutan. Sebagai contoh, ada Matahari Department Store menjadi salah satu peritel terbesar di Indonesia dengan konsep affordable fashion yang menjangkau masyarakat kelas menengah melalui jaringan toko di pusat perbelanjaan. Sementara itu ada Zara, retail global asal Spanyol di bawah grup Inditex, menerapkan konsep fast fashion dengan kemampuan menghadirkan tren terbaru hanya dalam hitungan minggu. Kedua peritel ini menunjukkan bagaimana strategi yang tepat dapat menciptakan keunggulan di pasar lokal maupun global. Selanjutnya ada target pasar dan format retail. Menentukan target pasar adalah langkah paling awal dan penting dalam strategi retail. Dengan memahami siapa pelanggan utama mereka, perusahaan dapat menyesuaikan produk, harga, dan layanan sesuai kebutuhan dan preferensi pasar. Target pasar biasanya ditentukan berdasarkan segmentasi demografi, gaya hidup, dan tingkat pendapatan. Setelah menentukan target pasar, peritel juga harus memilih format retail yang sesuai, yaitu bentuk atau model toko yang digunakan untuk menjangkau segmen tersebut. Format retail bisa berupa department store, supermarket, minimarket, specialty store, hingga online store. Sebagai contoh, Matahari menggunakan format department store fashion di pusat perbelanjaan, menargetkan keluarga kelas menengah. Sedangkan Zara menggunakan format specialty store dengan desain minimalis dan koleksi eksklusif untuk konsumen menengah ke atas yang peduli terhadap tren mode. Selanjutnya ada bauran retail atau retail mix atau 5P. Bauran retail atau retail mix adalah kombinasi dari elemen-elemen pemasaran yang digunakan peritel untuk membangun citra merek, menarik pelanggan, dan memberikan pengalaman belanja yang unik. Elemen ini dikenal dengan konsep 5P, yaitu product, price, promotion, people, dan place. Yang pertama ada produk. Produk merupakan inti dari bisnis retail. Peritel harus menyediakan barang yang sesuai dengan selera, kebutuhan, dan tren yang sedang berkembang. Keberagaman dan kualitas produk akan sangat menentukan daya tarik sebuah toko. Sebagai contoh, Matahari menawarkan pakaian, aksesoris, dan produk kecantikan untuk berbagai merek lokal dan internasional dengan harga yang terjangkau. Sedangkan Zara menonjolkan produk dengan desain modis dan tren terkini yang diperbarui setiap 2 minggu melalui konsep fast fashion. Yang kedua ada harga. Harga menjadi salah satu indikator penting yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Strategi harga yang tepat dapat menarik segmen pasar tertentu dan mencerminkan posisi brand di pasar. Sebagai contoh, Matahari menerapkan strategi harga kompetitif dengan banyak promo dan diskon musiman. Sedangkan Zara menggunakan strategi value based pricing, yakni harga yang sedikit lebih tinggi untuk menegaskan citra eksklusif dan kualitas yang premium. Yang ketiga ada promosi. Promosi adalah sarana bagi peritel untuk menarik perhatian konsumen dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Promosi tidak hanya mencakup iklan, tetapi juga kegiatan digital marketing, media sosial, dan program loyalitas pelanggan. Matahari aktif di media sosial, e-commerce, dan memiliki program loyalitas, yaitu Matahari Club Card atau MCC,
dengan poin dan potongan harga, sedangkan Zara hampir tidak menggunakan iklan. Sedangkan Zara hampir tidak menggunakan iklan besar. Promosi utamanya berasal dari virtual visual merchandising, lokasi strategis, dan citra gaya hidup yang premium. Yang keempat, pelayan atau people. Pelayanan pelanggan menjadi faktor pembeda yang sangat penting di dunia retail. Interaksi antara staf toko dan pelanggan dapat menentukan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Sebagai contoh, Matahari terus meningkatkan pelayanan kasir dan customer service agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Sedangkan Zara melatih karyawan untuk memberikan saran mode dan menjaga suasana toko yang nyaman dan elegan. Yang terakhir ada fasilitas atau place. Desain dan tata letak toko memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan pelanggan dan persepsi terhadap merek. Fasilitas fisik juga mencakup lokasi toko, pencahayaan, dan suasana interior. Sebagai contoh, Matahari menempatkan tokonya di pusat perbelanjaan besar di berbagai kota di Indonesia. Sedangkan Zara memiliki interior toko bergaya modern dan minimalis dengan pencahayaan lembut, menampilkan kesan eksklusif dan nyaman bagi pembeli. Selanjutnya ada keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Keunggulan bersaing yang berkelanjutan adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang yang sulit ditiru oleh pesaing. Di antaranya yang pertama, loyalitas pelanggan. Matahari membangun loyalitas melalui kartu keanggotaan MCC. Sedangkan Zara menciptakan loyalitas dengan kualitas dan pembaruan tren cepat. Yang kedua, sistem distribusi efisien. Zara memiliki rantai pasokan terintegrasi, desain baru bisa sampai ke toko dalam 2 atau 3 minggu. Sedangkan Matahari menggunakan sistem distribusi terpusat untuk memastikan stok tetap tersedia. Ketiga, lokasi strategis. Kedua retail memilih lokasi di mall besar dan pusat kota untuk menjangkau konsumen menengah ke atas. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Karyawan dilatih agar memahami produk, melayani dengan sopan, dan memperkuat citra toko. Terakhir, ada citra dan reputasi merek. Zara dikenal dengan desain cepat dan eksklusif, sementara Matahari dikenal sebagai fashion keluarga Indonesia. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan retail. Agar tetap relevan dan terus berkembang, Perita menerapkan 4 strategi utama pertumbuhan. Yang pertama, market penetration atau penembusan pasar. Meningkatkan penjualan pada pelanggan lama melalui promosi dan program loyalitas. Contohnya, Matahari mengadakan promo besar seperti Crazy Sale dan Mid-Year Sale. Yang kedua, market expansion atau perluasan pasar. Memasuki wilayah atau segmen baru. Sebagai contoh, Zara membuka toko di Asia dan Timur Tengah dengan menyesuaikan ukuran dan desain pakaian sesuai budaya setempat. Selanjutnya, format development atau pengembangan format. Menciptakan format baru yang menyesuaikan tren digital. Sebagai contoh, Matahari meluncurkan platform e-commerce atau matahari.com. Yang keempat, diversifikasi. Menambah lini produk baru di luar bisnis inti. Sebagai contoh, Zara mengembangkan Zara Home untuk perabat rumah tangga dan Zara Kids untuk pakaian anak-anak. Selanjutnya ada ekspansi global dalam bisnis retail. Ekspansi global merupakan strategi penting bagi perusahaan retail untuk memperluas pasar ke negara lain. Namun, keberhasilan ekspansi bergantung pada kemampuan menyesuaikan produk dan layanan dengan budaya serta perilaku konsumen lokal. Sebagai contoh, Zara berhasil membuka lebih dari 90 toko di berbagai negara dengan menerapkan strategi globalization, mempertahankan identitas global sambil menyesuaikan preferensi lokal seperti ukuran pakaian dan gaya busana. Sedangkan Matahari, meskipun masih fokus di Indonesia,
sudah mulai ekspansi digital melalui e-commerce untuk menjangkau pelanggan di seluruh wilayah Nusantara. Keberhasilan ekspansi global ditentukan oleh adaptasi budaya, efisiensi logistik, manajemen yang fleksibel, serta citra merek yang kuat dan konsisten di berbagai negara. Yang terakhir ada kesimpulan. Strategi pemasaran retail berperan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Dengan memahami target pasar, menerapkan bauran pemasaran yang tepat yaitu 5P, diantaranya ada produk, price, promotion, people, dan place. Dan membangun keunggulan bersaing keberlanjutan, peritel dapat terus tumbuh dan menghadapi perubahan pasar. Contoh seperti Matahari Department Store dan Zara membuktikan bahwa kesuksesan dalam bisnis retail tidak hanya bergantung pada harga atau produk, tetapi juga pada inovasi, pengalaman pelanggan, serta kecepatan beradaptasi terhadap tren dan teknologi. Kombinasi antara strategi yang kuat dan kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi kunci keberlanjutan bisnis retail di tingkat nasional maupun global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.